D2, nama saya Pelayan Hijau, dan sekre saya. Nama saya Stefani Hasyatania, saya sekretaris dari jurusan Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Cecilia Rahmat dari Fakultas Kehutanan. Halo, nama saya Naira Lesorwati dari jurusan Arsitektur. Halo semuanya, nama saya Widhi Nabila Putri, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Halo, perkenalkan nama saya Duyong Talia dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Putri dari Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro. Ini saya Elsa sebagai kamera. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kesetaraan gender. Nah, kita mulai dari kesetaraan dulu. Kesetaraan itu sama dengan kesederajatan. Kesetaraan itu juga menunjukkan adanya kedudukan dan tempatan yang sama sehingga tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah daripada yang lainnya. Kemudian gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku dan serta peran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, peran gender ini terbagi menjadi tiga, yaitu peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Peran produktif itu terkait dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Kemudian peran reproduksi itu terkait tentang kehamilan pada perempuan, sedangkan peran sosial masyarakatan itu seperti yang perempuan itu lebih fokus untuk mengurus rumah tangga, sedangkan yang laki-laki itu lebih ke mencari nafkah. Selanjutnya dengan kesetaraan gender ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, kemudian mengurangi kemiskinan serta memerintah secara efektif. Memerintah secara efektif ini maksudnya adalah perempuan itu bisa menjadi pemimpin, tidak hanya laki-laki saja. Maka kesetaraan gender ini penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan, juga untuk menghilangkan segala bentuk dari diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami oleh perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kakak akan menjelaskan beberapa tantangan yang menghambat pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Yang pertama yaitu stereotip gender yang masih sangat melekat di masyarakat. Stereotip yang dimaksud di sini adalah bahwa perempuan perannya selalu berada di laki-laki. Kan mungkin gak akan asing sama istilah ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh juga bergerak di dapur, ngurus anak, ngurus suami, membangun keluarga. Stereotip inilah yang membuat tantangan yang sangat berat atas kesetaraan gender di Indonesia. Lalu yang kedua, kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak di Indonesia, masih banyak sekali perusahaan-perusahaan besar atau instansi publik yang meletakkan gaji laki-laki lebih tinggi daripada gaji pegawai perempuan. Padahal bisa dinilai perempuan bisa memiliki kualifikasi atau pengalaman-pengalaman yang sama dengan laki-laki. Lalu pertanyaannya, mengapa sih masih banyak perempuan yang disepelekan atas kemampuannya? Lalu yang ketiga, kesenjangan gender dari berbagai aspek. Contoh aspeknya yaitu pendidikan. Seperti yang tadi kakak jelaskan di contoh nomor 1, perempuan tuh masih dalam hubungan ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi. Jadi ada beberapa daerah-daerah Indonesia yang masih kayak lebih mengutamakan. Selamat pagi ya. Halo semuanya. Oke. Tadi kan kita baru dikasih materi nih sama kakak kita. Jadi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita bakal main games dulu dan nanti yang menang bakal dikasih hadiah. Oke. Jadi gamesnya itu namanya ups and down. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ups and down? Nggak tahu lah. Oke, kita jelasin ya. Satu tim itu 2 orang, kita main satu kelas aja. Kamu sendiri?
tidak ada tantangan khusus tentang kesetaraan gender pada siswa, karena pada umumnya siswa sekarang sudah mengerti tentang kesetaraan gender dan tidak ada yang kayak saya laki-laki jadi saya harus memimpin, atau saya perempuan jadi saya tidak boleh memimpin. Tidak ada seperti itu. Selanjutnya, apakah ada strategi atau program yang diimplementasikan oleh guru BK untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender di antara staf dan siswa? Kalau strateginya, saya hanya menetapkan tentang siapa saja boleh menempati posisi sebagai ketua, siapa saja boleh menempati posisi sebagai sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Baik itu di kepanitiaan, kemudian di OSIS. Kebetulan saya juga kan pembina OSISnya. Jadi ya untuk menjadi ketua OSIS tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi itulah program kita, menanamkan dan menyadarkan bahwa siapapun berhak untuk menempati suatu posisi tertentu. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ibu setelah melihat sosialisasi kesetaraan gender terhadap siswa di sekolah ini? Dari yang saya lihat kemarin ya, itu bagus sekali menurut saya pribadi. Dan kalau bisa sosialisasi ini sering-sering dilakukan. Jadi biar tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang viral, misalnya seperti laki-laki bekerja, perempuan hanya boleh di dapur. Oke. Seperti itu. Terima kasih.